Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Erlin Susri sebagai pengampu mata kuliah Metodologi Pendidikan Islam pada Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Mambolikam, Kabupaten Palu. Para mahasiswa-mahasiswi yang berbahagia, pada perkuliahan ini mahasiswa diharapkan mampu menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala serta mampu menguasai pengetahuan dasar keislaman sebagai ilmu agama yang rahmatan lil alamin. Kemudian mahasiswa diharapkan nantinya mampu menguasai materi metodologi studi Islam, kemudian bisa mengimplementasikannya sebagai materi metodologi studi Islam itu sendiri. Serta mahasiswa diharapkan mampu memiliki sikap ilmiah dalam pengkajian Islam, dan serta diharapkan juga para kawan-kawan mahasiswa bisa membuat perbaikan perilaku sebagai mahasiswa-mahasiswi yang berbasis agama, yang berbasis pondok pesantren di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Mambaul Hikam Pali. Baik para mahasiswa-mahasiswa sekalian, kita masuk kepada materi pertama pembelajaran pada mata kuliah kita hari ini agar jadi perhatiannya. Berbicara tentang metode studi Islam, kita harus terlebih dahulu mengetahui 3 unsur utama, yaitu unsur sumber daripada Islam itu sendiri, sumber ajaran Islam itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah asal atau tempat Islam itu lahir sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga adalah sejarah atau proses daripada perjalanan Islam itu sendiri sehingga sampai ke seluruh penjuru dunia seperti yang kita nikmati seperti sekarang ini. Para mahasiswa-mahasiswi yang berbahagia, jadi sumber Islam itu tidak lepas daripada 2 unsur pokok utama yang disebut dengan Al-Quran dan hadis ya. Dari Al-Quran kita ketahui ini adalah sebuah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril, dan ini merupakan sebagai salah satu mukjizat besar bagi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran itu sendiri definisinya tidak lain memiliki fungsi untuk memberikan hidayah, bimbingan, serta penyelamat bagi umat Islam atau manusia, dan untuk menuju kebahagiaan manusia itu sendiri, selamat dunia, selamat akhirat, bahagia dunia dan bahagia akhirat. Lalu yang kedua, sumber Islam itu berasal dari al-hadis. Hadis ini adalah apa yang diwahyukan Allah kepada Rasulullah, yang disampaikan oleh Rasulullah kepada umat manusia. Ada yang tidak termaktub di dalam Al-Quran yang disebut dengan hadis kursi, ada yang langsung dari Rasulullah SAW sesuai dengan apa yang diwahyukan Allah kepada Rasulullah. Lebih jelasnya, hadis itu adalah tindak laku perilaku Rasulullah, mulai dari ucapan Rasul, mulai dari perbuatan Rasul, dan juga ikrar atau pengakuan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita anuti, yang harus kita contoh untuk menjadi pembimbing kita agar kita ini selamat dunia, selamat akhirat, bahagia dunia, bahagia akhirat. Tentu ini harus kita pahami secara lebih awal terlebih dahulu. Berikutnya adalah asal atau tempat Islam itu. Islam dibawa oleh Rasulullah karena Rasulullah SAW lahir di Mekah, besar di Mekah, kemudian wahyu Allah turun kepada Rasulullah juga di Mekah. Maka asalnya ini harus kita pelajari secara kultur, budaya masyarakat Arab sana. Selain kita harus memahami asal Islam itu muncul, kita juga harus paham sejarah perjalanan Islam, mulai dari Rasulullah, sahabat, sampai kepada para orang-orang yang mendapatkan amanah untuk menyebarkan Islam di seluruh penjuru alam semesta ini. Nah, ini harus kita pahami secara bersama. Yang dimaksud dengan metode Islam itu sendiri adalah sebuah prosedur yang ditempuh secara ilmiah, cepat dan tepat dalam mempelajari Islam secara luas dalam berbagai aspeknya, baik dari segi sumber ajaran, pemahaman, kemudian terhadap sumber ajaran maupun sejarah Islam itu sendiri, sehingga kita memahami Islam secara luas, tepat, sehingga tidak gampang memahami Islam itu secara sempit. Demikian. Nah,
Selanjutnya, para mahasiswa, yang paling penting lagi adalah unsur-unsur penting dalam agama ini harus kita ketahui. Yang pertama, unsur agama itu terdahulu ada karena adanya kekuatan gaib, yaitu di mana manusia merasa dirinya lemah dan berhajat atau butuh kepada kekuatan gaib sebagai tempat meminta pertolongan. Nah, unsur yang kedua adanya keyakinan bahwa kesejahteraan di dunia dan di akhirat tergantung pada adanya hubungan baik antara manusia dengan kekuatan gaib tersebut yang diwujudkan dalam mematuhi perintah dan mematuhi larangan oleh sang gaib tersebut. Lalu ada lagi yang disebut dengan respon yang bersifat emosional seperti perasaan takut, ada perasaan rasa cinta ya, pada kepercayaan primitif, rasa khawatir ya. Pada selanjutnya unsur terdapat faham yang kudus atau secret atau faham yang suci dalam bentuk kekuatan gaib, kitab suci, dan juga tempat-tempat tertentu yang dianggap sakral, yang dianggap memiliki kesucian, yang memiliki kelebihan bagi para penganut agama itu tersebut. Nah, unsur-unsur ini menjadikan timbulnya kepercayaan, timbulnya keberagamaan bagi umat manusia. Memahami unsur-unsur tersebut itu sangat penting bagi kita sebagai cara atau metode kita untuk memahami ilmu pendidikan Islam itu sendiri. Sekira demikian para mahasiswa sekalian untuk pertemuan pertama ini. Nanti akan kita lanjut pada sesi pertemuan berikutnya, mungkin secara offline ya, kita akan diskusi. Untuk sesi pertemuan berikutnya nanti akan kita sampaikan lebih lanjut, mungkin ada tugas tambahan atau hal-hal lain yang terkait mendukung pembelajaran pada mata kuliah studi metode Islam ini, dan saya berharap semuanya aktif dan efektif serta bisa nantinya memberikan laporan terhadap hasil pemahaman akan video pembelajaran kita. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.